Jadi ini fenomena beleduk kubunya masih berlangsung sampai sekarang. Aliran airnya yang dibuat kanal-kanal oleh warga, tapi secara manual gitu. Wah, dulu ada berapa banyak orang yang kerja garam? Banyak, 1000-an. 1000? Ya. Sekarang pada kemana, Mbak? Ya sudah habis. Uang gaji saya kirimkan semua, tapi yang mereka dapatkan tidak layak. Ada yang istrinya tidak kembali, ada juga yang ketika kembali Udah menikah lagi. suaminya menikah lagi ya. Ternyata hanjeli ini bisa diolah jadi berbagai macam olahan, bisa jadi rengginang, bisa menjadi dodol, bahkan menjadi bubur. Kita ingin menyediakan lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu yang di sini juga yang tidak punya penghasilan gitu. Tim Indonesiaku kali ini berkunjung ke Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan terkenal dengan wisata fenomena alamnya berupa gunung api lumpur yang disebut Beleduk Kuwu. Uniknya meski berlokasi jauh dari lautan, lumpur Beleduk Kuwu memiliki kandungan garam yang tinggi. Beleduk Kuwu merupakan penghasil garam paling berjaya di masa pemerintahan kolonial Belanda untuk tanah Jawa Tengah dan sekitarnya. Namun kini hanya tersisa seorang petani garam yang mau melestarikan bagaimana bertani garam secara manual. Bagaimana kisahnya selengkapnya dalam Indonesiaku kali ini. Garam Beleduk Kuwu terkenal sejak dulu. Di zaman keemasan Kasunanan Surakarta, garam dari Beleduk Kuwu menjadi komoditas utama masyarakat Mataram. Produksinya dilakukan secara turun-temurun. Kini hanya Mbah Siem yang masih setia menekuni pembuatan garam tradisional di Beleduk Kuwu. Mbah Siem adalah petani garam terakhir di Beleduk Kuwu. Bersama Mbah Siem, saya ikut memanen garam yang sudah dijemur selama 7 hari. Air garam dijemur panas matahari dalam wadah bambu yang disebut klakah. Klakah yang paling awal diangkat adalah yang terakhir diisi air garam di pekan lalu. Mbah Siem memproduksi garam tradisional dibantu beberapa orang tenaga lepas. Ia dengan tangan rentanya memanen garam dengan cekatan. Untuk ukuran Mbah Siem ini sebenarnya memerlukan tenaga fisik yang sangat besar karena dia harus memindahkan, kemudian menaruh lagi, harus menyiram air garamnya, bahkan harus naik ke atas ini untuk bisa memanen garam-garamnya. Tapi ya itulah kondisi di pedesaan, terutama di Beleduk Kuwu. Di masa awal kemerdekaan, masih ada 200 keluarga yang mencari penghidupan dengan membuat garam dari Beleduk Kuwu. Mereka hidup berkecukupan dengan hanya menjual garam. Ketika itu, garam Beleduk Kuwu sangat diminati. Wah, dulu ada berapa banyak orang yang kerja garam? Banyak, 1000-an. 1000? Ya, 1000-an kelakah ini. Sekarang pada kemana, Mbak? Ya sudah habis. Habis itu maksudnya Dan tidak ada yang nurun. nggak ada yang lanjutin? Nah, itu dibongkar. Anak keturunan Mbah Siem juga tak ada yang berminat menjadi petani garam. Selain berat, hasilnya pun tak seberapa. Mereka memilih merantau ke kota Semarang. Mbah, kalau yang cowok-cowok itu ngapain ke sana? Buat kanal. Kanal apa tuh? Kanal ngali air. Oh, airnya dari sana? Iya, Oh, coba ntar saya lihat. Itu jauh loh, Mbah. jauh, ya. Saya ke sana dulu ya, Mbah. Lihat ya. Ya. Maaf, saya tinggal. Setiap panen berlangsung, pekerja laki-laki akan membuat kanal untuk mengalirkan air yang mengandung garam di atas tumpukan lumpur Beleduk Kuwu yang sudah mengeras.
Dari dulu, airnya tak pernah mengering. Jadi ini fenomena Bledukuwunya masih berlangsung sampai sekarang. Dan ini aliran airnya yang dibuat kanal-kanal oleh warga, tapi secara manual gitu. Mereka hanya menggunakan cangkul, menggunakan tangan supaya aliran airnya nanti sampai ke tempat membuat garam simbah tadi. Tapi kalaupun pakai pipa juga sepertinya ini terjadi sedimentasi gitu, akan menumpuk lumpur-lumpurnya karena lumpurnya sangat lengket gitu. Ayo mas, lagi mas, supaya ngalir. Proses produksi garam dilakukan di sisi timur luar pusat semburan Bledukuwu. Air yang diproses menjadi garam adalah hasil penyaringan air lumpur. Memang selalu Mbak Siem ambilnya dari sini? Iya, dari sini. Oh, tapi ini kan Pak Kamit sama warga yang lain ini kan bagian nyangkul ya? Iya, gitu. bagian nyangkul. Ini setiap mau panen, setiap mau mulai lagi emang harus dicangkul lagi? Iya, tiap panen cangkul. Manual dong, seminggu sekali Iya. berarti? Enggak, ya kalau udah mingkup diambil, ditangguli lagi. Kenapa nggak pakai ini Pak? Apa? Nggak dibikin sumur, apa dialirin pakai pipa gitu? Airnya lembat itu tapuk lagi. Jadi nggak bisa keluar malah ya? Nggak bisa. Pasar garam di Indonesia masih cukup besar. Jika saja garam dari Bledukuwu dikelola dengan serius, tentunya akan sangat menguntungkan dan membuka lapangan kerja. Ini memang besar-besar gini Mas? Ya enggak semua. Ini garam yang sudah jadi, pemirsa. Warnanya sudah putih seperti yang biasa kita lihat di dapur. Tapi teksturnya memang lebih kasar karena biji-biji garamnya memang lebih besar daripada biasanya gitu. Ini dihalusin lagi nggak? Enggak. Nggak, jadi ini yang akan dijual nanti sama Simbah. Sekali panen, Mbah Siem bisa mendapatkan sekitar 30-50 kg garam. Per panci garam dijual seharga Rp10.000, sementara satu rincingnya Rp50.000. Total penghasilan Mbah Siem dari menjual garam tak menentu, antara Rp400.000 sampai Rp600.000, belum dipotong upah untuk orang yang membantunya. Dulu hasil garam dari Bledukuwu dikirim sampai ke Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Bledukuwu bahkan sempat dijuluki sebagai lumbung garamnya Pulau Jawa bersama Madura dan Jepara. Dari lokasi pengolahan garam, kami kemudian menuju ke rumah Mbah Siem di Dusun Bladokan, Desa Grabagan, Kecamatan Kradenan. Jaraknya sekitar 5 km. Tiba di rumah, saya dan Mbah Siem menunggu pembeli garam. Tak seberapa lama, pembeli pun datang. Namanya Mbah Gami. Ia sudah menjadi langganan Mbah Siem sejak lama. Ini rumahnya Mbah Siem ya? Iya, rumahnya Mbak Siem. Sepi Mbah? Iya, orang satu. Oh sendiri? Iya, sendiri. Mbah Siem memang hidup seadanya. Ia tak butuh banyak barang. Rumah hanya menjadi tempat beristirahat, melepas lelah, melindunginya dari panas dan hujan. Ini kamarnya Mbah ya? Iya. Tapi Mbah nggak tidur sini? Enggak, Kenapa Mbah tidur di luar? keluar ya. Kenapa? Ini untuk gua barang-barang, di gudang barang-barang. Gudangnya Iya, Mbah. iya, gudang. Enakan tidur di luar? Iya. Saya bikin minum ya, Mas. Ya, makasih Mbah. Sebenarnya Mbah Siem sangat merindukan kehadiran anak dan cucunya. Namun apa daya, mereka tak bisa sering-sering datang berkunjung dari Semarang. Untuk mengisi hari-harinya yang sepi, Mbah Siem terus saja bekerja membuat garam. Meski tubuh rentanya mulai kelelahan. Menjelang sore, orang yang bekerja membantu Mbah Siem datang mengambil upah. Masing-masing mendapat Rp100.000. Lumayan untuk membeli kebutuhan pokok. Dari hasil menjual garam hari ini, tersisa Rp200.000 untuk bagian Mbah Siem. Mbah Siem menggunakannya sehemat mungkin untuk biaya hidupnya seminggu ke depan. Berpuluh-puluh tahun menjadi petani garam memang tak menjadi semakin mudah bagi Mbah Siem.
Apalagi usianya tak muda lagi, membuat Garam terasa semakin berat. Apa daya, Mbak Siem Berapa banyak yang jadi TKW? Hampir semua. Semua. Iya. Berarti ada yang istrinya tidak kembali. Ya, Ada juga yang juga yang ketika kembali udah menikah lagi. suaminya menikah lagi ya. hidup tak lagi mudah. Tak ada lembaran rial, ringgit atau dolar yang bisa mereka bawa pulang. Kini hanya rupiah yang bisa mereka dapatkan dengan bekerja menumbuk batu, hasil dari penambangan emas tradisional di sekitar Desa Waluran Mandiri, desa penghasil TKW terbesar di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ibu-ibu mantan tenaga kerja wanita di luar negeri ini per hari sanggup memecah batu 3-4 karung banyaknya dengan upah Rp20.000 per karung. Sayang, pekerjaan menumbuk batu tidak selalu ada, tergantung dari ramai tidaknya aktivitas tambang. Ada memang yang sukses meningkatkan taraf hidupnya dari hasil bekerja di luar negeri. Namun banyak juga yang memilih untuk kembali pulang dengan bermacam alasan. Bener Bu, kalau di sini masih banyak yang jadi TKW gitu. Berapa banyak yang jadi TKW? Banyak, hampir semua di sini. Semua. Iya. Ibu, ini Iya, jadi saya TKW juga? mantan TKW ini mah. Kemana aja Bu? Kemana? Oh ini mah udah kemana-mana ini mah. Iya, berapa negara tuh? Berapa Saya negara? hampir sekitar 8 negara. Berapa negara? Kalau Bu Kartiah berapa negara? Cuman satu. Satu. Saja aja. Saudi ya? Iya. Berapa lama Bu? 4 tahun. 4 tahun? Iya. Tapi di sini memang udah umum gitu, hampir semua perempuan. Semua perempuan. Yang muda-muda apa yang sudah ibu-ibu berangkat? Yang muda ya tua ada, juga pergi. yang Semua ya? Ibu juga ada. Cuma kan usia kan dibatas, kalau udah tua kan udah nggak bisa ke sana lagi. Jadi masih yang usia produktif aja. Wati adalah mantan TKW yang berpengalaman. Ia sempat merasakan hidup berlimpah uang. Namun sayang, berbagai masalah menderanya. Tak tahan, Wati memutuskan untuk kembali pulang. Untuk menghidupi keluarganya, Wati terpaksa bekerja memecah batu. Pengalaman Wati menjadi TKI terbilang panjang. Suka duka bekerja di negeri orang pernah ia jalani demi masa depan buah hatinya. Apalagi sang suami sudah tidak bisa diandalkannya lagi. Berarti ada yang istrinya tidak kembali. Ya, Ada juga yang juga yang ketika kembali udah menikah lagi. suaminya menikah lagi. Terus gimana nasib anak-anak dari TKW Ya, ini? seperti itu. Ya sama bapaknya di sini. Sama sama Istrinya di bapaknya. sana. Itu kakak saya kan itu. Jadi justru yang ngurus Pulang ke laki-laki sini di kan sini. bawa anak 2. Dari sini kan suami istri. Ya. Enggak, suami istri sendiri kayak TKW gitu kerja. Pulang mau anak 2. Selama 16 tahun mencari nafkah di negeri orang, Wati kehilangan banyak waktu berharga bersama anak-anaknya. Ia merasa bersalah, pergi begitu lama. Sekarang tak lagi tersisa keinginan Wati untuk bekerja ke luar negeri. Meski hidup pas-pasan, berada dekat dengan anak-anaknya, Wati merasa bahagia. Bersama keempat anaknya, Wati tinggal di sebuah gubuk sederhana yang ditelantarkan sang pemilik. Hanya ada satu ruang dalam rumah, difungsikan menjadi ruang tidur, makan, dan memasak. Sungguh memprihatinkan. Ketika awal bekerja ke luar negeri, suami Wati bertugas menjaga anak-anak. Sayang, ia terpikat wanita lain. Anak-anak menjadi tak terurus. Uang kiriman Wati habis begitu saja. Mereka kemudian bercerai. Anak-anak lalu Wati titipkan pada orang yang ia percaya. Sementara Wati kembali bekerja ke luar negeri. Saya kan tidak punya orang tua ya. Selama ini saya nitipkan anak sama orang lain gitu. Ada pernah saya juga nitipkan tuh ya di pesantren seperti itu. Uang gaji saya kirimkan semua, tapi yang mereka dapatkan tidak layak gitu. Seperti apa contohnya Bu? Ya seperti Layak. ngasih beras udah berkutu seperti itu.
pakaian tidak pernah ini. Padahal saya kan mempercayakan sepenuhnya kepada mereka gitu. Bekerja keras mencari nafkah di luar negeri ternyata tidak menyisakan apapun bagi Wati. Anak-anaknya justru terlantar. Wati akhirnya memilih pulang. Kalau buat saya itu uang bukan solusi, karena seberapa banyak pun saya kirim dari luar negeri itu nggak ada ininya gitu. Jadi apa lebih baik saya punya penghasilan sedikit di Indonesia, misalkan kalau saya punya pekerjaan gitu ya, tapinya ada saya kelihatan anak, bisa ngerawat anak, mendampingi mereka tumbuh gitu. Apalagi sekarang anak saya yang kecil kan seperti itu ya, butuh perhatian khusus, jadi nggak mungkin lah saya pergi lagi gitu. Hidup menjadi orang tua tunggal dengan 4 orang anak tentunya bukan perkara mudah. Wati harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wati tak menyerah demi masa depan buah hatinya. Ternyata hanjeli ini bisa diolah jadi berbagai macam olahan, bisa jadi rengginang, bisa menjadi dodol, bahkan menjadi bubur. Kadang menjadi pengganti nasi ya Bu ya? Iya. Kita ingin menyediakan lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu yang di sini juga yang tidak punya penghasilan gitu. Desa Waluran Mandiri sebenarnya adalah salah satu daerah lumbung padi di Kabupaten Sukabumi yang terkenal dengan beras hitamnya. Untuk mengembangkan potensi desa lainnya, kaum ibu mantan TKW yang tergabung dalam kelompok tani kini gencar menggalakkan penanaman hanjeli. Hanjeli termasuk suku padi-padian. Selain bisa menjadi sumber pangan pokok, hanjeli juga potensial sebagai tanaman obat. Usia 5-6 bulan setelah penanaman, hanjeli sudah bisa dipanen. Ditandai dengan keluarnya bunga dengan biji yang bernas. Tapi Ibu, ketika awal menanam tuh ada tujuan ini nggak sih Bu? Tujuan sendiri supaya orang-orang yang TKW kembali lagi ke desanya gitu? Tidak hanya itu, satu untuk yang TKW itu ya otomatis kita ingin menyediakan lapangan pekerjaan untuk ibu-ibu yang di sini juga yang tidak punya penghasilan gitu. Kan hanjeli ini punya masa depan bagus lah gitu. Penanaman hanjeli dan pembuatan berbagai olahan makanannya adalah jalan pemberdayaan yang dipilih warga desa Waluran Mandiri. Prospeknya sangat potensial karena pasarnya masih terbuka lebar. Hanjeli hasil panen lalu dijemur sampai kering. Jika sudah kering, biji hanjeli akan mudah dipisahkan dari isinya. Untuk mempercepat prosesnya, ibu-ibu anggota kelompok menumbuk biji hanjeli yang sudah kering. Hasilnya sudah bisa langsung diolah menjadi beragam panganan enak yang menyehatkan. Ibu-ibu desa Waluran Mandiri yang tergabung dalam kelompok tani Mekar Mandiri memanfaatkan hanjeli untuk bahan utama pembuatan cemilan goyang sampai rengginang. Prosesnya terbilang mudah. Hasilnya kemudian dijajakan untuk menambah penghasilan. Seberapa banyak? Tidak terlalu banyak kan. Jadi sebenarnya tujuan Ibu untuk ngajak nanam hanjeli ini bukan semata-mata untuk ekonomi aja ya, gitu. Tapi untuk cara supaya mereka tidak meninggalkan keluarganya. Mungkin karena pengalaman Ibu sendiri karena gitu. pengalaman saya supaya jangan ada wati-wati yang lain gitu. Saya ingin keluarga kita gitu, keluarga wanita-wanita Indonesia itu tidak harus pergi meninggalkan keluarga walaupun masih tetap bisa cari nafkah gitu, walaupun tidak meninggalkan keluarga.